wabarakatuh. Wargi Bandung kembali berjumpa bersama saya Siska Frima Karima, tentu dalam ngobrol bareng PKS Kota Bandung, dari kata menjadi karya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbincang dengan seorang ketua umum dari FCMB, Forum Klub Motor Bandung, ada Kang Wawan Gunawan. Kenapa saya mengundang beliau? Karena kita akan berbincang mengenai kondisi saat ini yang tengah dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung. Mungkin Anda setuju jika saya mengatakan saat ini warga Bandung tengah gelisah dengan kondisi Kota Bandung yang dirasakan semakin marak akan aksi-aksi gerombolan bermotor atau begal motor. Apakah betul gerombolan bermotor ini adalah begal motor? Nanti langsung kita berbincang lebih detail dengan Kang Wawan Gunawan. Kang Wawan Gunawan, hatur nuhun atos dongkap di ini ya podcast kita ya Kang ya. Sami-sami hatur nuhun juga. Kang. Alhamdulillah tos diulem ku PKS. Kang. Tadi di awal saya mengatakan saat ini warga Kota Bandung nih tengah, kalau boleh dibilang gundah gulana gitu ya Kang. Kalau pokoknya pergi malam-malam kita agak-agak ketakutan nih dengan aksi-aksi gerombolan bermotor. Beberapa waktu lalu yang paling baru gitu ya, pergantian tahun Kang, baru, 33 anak di Taman Hiro ditangkap polisi, diamankan. Belum juga gerombolan yang di Wastu Kencana, belum juga penjamretan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orang menggunakan sepeda motor gitu Kang. Sebelumnya nih Kang, kalau gerombolan bermotor, apakah identik dengan atau apa sih yang dimaksud gerombolan bermotor ini? Apakah identik dengan kejahatan, dengan kriminal gitu kan? Oh ya, hatur nuhun atas undangannya PKS ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa di Kota Bandung akhir-akhir ini sangat mencekamnya, banyak terjadinya begal membegal, jamret menjamret gitu, sehingga Kota Bandung tidak kondusif lagi. Dan beredar di masyarakat bahwa yang dimaksud dengan begal-begal motor itu sebuah kelompok-kelompok bermotor. Padahal kalau saya lihat dikaji di lapangan, itu di Kota Bandung itu ada tiga kelompok mungkinnya. Yang pertama yang dikatakan geng motor gitunya. Padahal geng motor itu sekarang sudah berubahnya. Yang dikatakan masyarakatnya, yang kata masyarakat kalau ada kelompok-kelompok geng motor. Tapi sekarang beliau itu sudah berubah jadi ormas, OKP ataupun LSM yang lainnya, supaya untuk kondusif Kota Bandung. Gitu. Jadi Kota Bandung menyatakan sudah tidak ada geng motor, tapi mereka sudah beralih menjadi ormas. Walaupun mindset di masyarakat tetap susah berubah. Gitu ya, anger we geng gitu. Abring-abringan motornya tapi geng kan. Geng gitu, anger geng gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ada klub motor. Klub motor itu sebuah komunitas juga, sebuah komunitas yang hobi bermotor, hobi touring dan lainnya. Itu ada pabrikannya, ada katakanlah misalkan ada motor Mio, motor Vario, motor Satria Suzuki, motor Bajaj, Minerva. Dan juga ada Olparian. Olparian itu sebuah daerah ataupun sebuah karyawan, contoh karyawan ya itulah ya. Itu ya karyawan perusahaan membuat klub motor atau gitu. Atau misalkan Cicadas bikin klub motor. Cicadas bikin klub motor tapi motor nama bebas motor naon yang penting atas nama Cicadas ataupun Cicadas ataupun Buah Batu ataupun yang lainnya sama. Nah, itu klub motor. Itu kegiatannya biasanya pasti nongkrong, tapi nongkrong juga tidak sembarang nongkrong, tapi ada hal-hal yang bisa disinergikan. Soalnya kan klub motor juga sekarang kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan itu, sama tadi juga yang 4 ini juga kelompoknya juga sekarang kegiatan kemanusiaan, sosial kemanusiaan gitu. Itu ada geng, ada klub motor, dan ada satu lagi yang hari ini luar biasa, tiap malam itu terjadi kerusuhan Kota Bandung, itu namanya begal bermotor. Kalau saya bilangnya bukan begal, garong bermotor gitunya. Beda Kang, begal sama garong. Ya sama aja gitu. itu mah kriminal murni. Jadi itu tidak bergerombol. Rata-rata 1 motor ataupun 2 motor tapi boncengan. Dan motornya juga itu standar gitu kan, standar.
itu banyak sekali kegiatannya. Kenapa yang diincarnya itu tengah malam gitu, orang-orang yang pulang dari pasar itu, orang-orang rata-rata yang pulang dari pasar ataupun terminal gitu, ya yang di pasar rata-rata diincarnya itu. Ya, kenapa itu saya pernah pengalaman juga beberapa kali. Pengalaman digigit begal, Kang? Enggak. Yang membegal ya? Pengalamannya disikat juga itu karena membegal orang, menyewat orang, akhirnya kebetulan saya ada di situ dengan rekan, asalnya dikejar sampai dapat, dulu pernah ada gitunya. Nah, berarti Akang sudah bisa melihat ada ciri khas antara atau ada perbedaan antara tadi yang klub motor, begal bermotor, atau yang tadi dikatakan geng ya. Walaupun ada perbedaan jelas. Ada jelas. Perbedaannya? Ada perbedaan kalau klub motor itu lebih safety-nya dari orangnya juga, dari bikers-nya juga, itu perlengkapannya juga sudah lengkap, pakai jaket, helm, sepatu, kaos tangan, dan pasti boncengan lagi dua-duaan ataupun sendiri. Nggak kan ada yang bertiga atau berempat? Tiga atau berempat, jadi satu. Yang keduanya motornya juga pada rapi-rapi, spion 2, knalpot standar, tertib itu rata-rata itu bisa yang membedakannya. Nah itu satu lagi, misalkan masih ada juga yang TCAP 3 dan yang lainnya gitu kan. Walaupun ya itulah dinamika di jalan. Soalnya para pimpinannya juga itu menginstruksikan kepada anggotanya supaya untuk tertib, Bandung kondusif, pemacarana Bandung kondusif dijaga kan gitu. Tapi ya tetap di lapangan mah selalu ada. Tapi oknum. Tapi tetap harus diminimalisir, harus bahwa itu kan kondusif Bandung itu tugas semuanya gitu. Jadi kan karunya dari polisi kan punya keterbatasannya, keterbatasan waktu, keterbatasan anggota. Jadi kita harus bermitra juga dengan kepolisian, jadi pihak klub motor ataupun dan lainnya. Alhamdulillah sekarang sudah dirangkul oleh Polrestabes Bandung itu. FC kemarin juga FCMB pernah pertemuan ya, sharingnya di Alas Daun itu 3 minggu yang lalu ya. Itu kan karena kita harus kondusif, kita harus bermitra dengan pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian juga menyambut baik supaya sokah ya mah orang Bandung teh orang jaga ku semuana kan gitu. Nah justru ya teh anu dikhawatirkeun itu ya begal teh. Karena si begal motor belum diajakin saat pertemuan itu ya kan? Nggak, jadi si begal motor itu memanfaatkan isu. Karena iya ya kan anu mindset di masyarakat disebut geng teh iya pasti kan bisa mengatasnamakan. Iya, bawa aja atribut sedikit gitu ya kan. Ada baju kan bisa saja beli di mana kan gitu. Nyablon sendiri bisa. Ya, bisa kan itu. Tapi tak itu kebanyakan yang gitu. Pernah ada kejadian juga waktu di mana? Antapani tidak lama ini. Dia di begal gitunya. Mengatasnamakan ini, tapi secara logika mah ya saya ikut juga ke sananya, ke Polsek Antapani. Nya ada polisi juga sama lah. Dan mungkin enak orang mencuri, tidak mungkin saya mencuri nama saja iya, tidak mungkin kan. Itu hanya fitnah kan mungkin gitu. Nah jadi harus waspada juga gitu bagi yang itu, bila ada yang menjamret dan lainnya tapi mengatasnamakan itu kan harus lapor ke polisi juga, harus sama-sama bareng itu. Soalnya itu begal itu kriminal murni, itu ada grupnya kriminal murni, grup mobil kan dengan pecah kaca dan lainnya. Iya, kaca ya, di daerah jalan rumah sakit Ujung Berung. Ya kan, itu ya, ada, ya. Di Riau juga ada, Jalan Riau juga ada. Itu ada beberapa kelompok, ada grup begal, mungkin ada kepolisian juga pada tahu. Ada grup begal yang khusus roda 2, ada grup begal yang khusus juga roda 4. Gitu. Dan Akang melihat saat ini dikaitkan dengan kriminalitas di Kota Bandung, pelakunya adalah begal bermotor ya, bukan 2 yang tadi sebelumnya bukan bergerombolan. Dayana lamun
bergerombolan nggak jamret atau pun ka panggiman ten itu aja kabur gitu. Tapi rata-rata 1 lawan 1, 1 motor lawan 1 motor atau 2 motor, rata-rata itu. Ya, jadi akan melihat kriminalitas di Kota Bandung ini meningkat, pelakunya adalah begal motor yang begal murni, profesional gitu. Yang Makanya memang mencari kehidupannya dari situ. Aksi itu ya. Makanya sepakat sekali kalau begal motor harus ditembak matinya. Ya emang itu merusak citra semuanya. Gitu kan. Merusak kita ke klub motor jadi ikut jelek di masyarakat gitu. Yang 4 ini sudah berusaha hijrah dan lainnya jadi kacoreng gitu nya. Kecoreng ku begal ya teh gitu kan. Maka sangat setuju hampir hajar loh gitu. Nah, kalau Akang melihat kenapa nih saat ini belakangan ini berarti ya kayaknya setelah 2 tahun ke belakang ini ya Kang. Kriminalitas dengan aksi bermotor ini ya, entah itu begal atau apapun, semakin meningkat. Ini karena apa Akang lihat? Pengawasan yang berkurangkah atau Akang tadi ini memang ada momen memanfaatkan tadi kan? Ya, yang pertama itu dari kurangnya pengawasannya, dari keamanan kan dulu kan ada Prabunya. Itu hilang menurut Akang pengawasan berkurang? Itu hilang jadi wah iya lumayan ya tuh. Hari gitu ya, penjahat mah akan keprok, wah iya tuh aya gitu, akan keprok gitunya. Penjahat atau jamret dan lainnya akan keprok ketika contohnya Prabu ini dihilangkan. Dan saya juga sudah sampaikan ke pihak Kasat Lantas yang ke kepolisian bahwa ini dengan dihilangnya Prabu ini betul sangat luar biasa kejadiannya gitu. Mudah-mudahan biasa diikuti lah, diadakan lagi. Prabu ini kembali hadir lagi di Kota Bandung. Cuma di sini tetap harus kerjasama lagi dengan klub-klub motornya. Jadi bisa koordinasi dengan semua klub-klub motor ataupun dan lainnya gitu. Nah, kalau dari Akang sendiri dari FCMB ya kan tadi di awal sebelum kita syuting ini sudah bercerita ada sekitar 56 klub motor ya itu se-Bandung Raya. Cara Akang kan berarti dari 56 klub ini aja udah ada ratusan orang, mungkin ribuan ya Kang ya. Cara Akang untuk mengontrol karena kan biasanya kalau yang di atas sih adem ayam ya Kang ya. Bestian semua Kang. Begitu ke bawah kontrol kan semakin berkurang. Jaminan apa yang Akang berikan nih untuk orang-orang yang di bawah Akang, mereka harus tetap bisa saling solid? Jadi kebetulan FCMB ini, Forum Klub Motor ini, jadi satu-satunya forum, jadi forum klub motor pertama di Indonesia kita ini. Jadi forum klub motor pertama di Indonesia itu ada FCMB. Dan FCMB itu keberhasilannya sangat luar biasa. Program yang sudah dilakukan oleh FCMB sangat luar biasa untuk menyulitkannya. Dulu kita ada 300-an. Yang digulirkan itu kita pertama kekeluargaannya. Karena kita punya tagline-nya juga bahwa FCMB itu bersatu, berkarya dan berbakti. Kita punya bersatu, dengan bersatu kita bisa menghasilkan karya, dengan karya kita bisa berbakti gitu. All bikers are brother, jadi semua bikers itu adalah bersaudara. Itu moto semoyan kita FCMB. Jangan-jangan idenya dari Ukhuwah Islamiyah, Kang? Dari surat Al-Imran ya. Al-Imran ayat 3 katanya. Nah, itu ukhuwah itu. Ya, talibul Allah dia. Itu mungkin yang digulirkan oleh FCMB sehingga kita solid ditanamkan rasa persaudaraannya, ditanamkan rasa persatuannya, ditanamkan rasa jiwa sosialnya, jiwa kemanusiaannya kita. Soalnya FCMB dulu pernah mendapat penghargaan ketika pernah mendengar semua karyawan pabrik mogok kerja. Pernah kan dulunya 2010 kalau nggak salah antara 2010 atau 2008, 2009 lah itu. Itu FCMB dengan sukarela itu mengantarkan para karyawan-karyawan yang kerja, karena pada saat itu angkot semua mogok. Angkot bis mogok, pada itu diturunkan berapa? Seribuan ya adanya, 1000 motor pada waktu itu. Pernah mendapatkan itu kan biaya sendiri, tidak ada anggaran gitu ya. Itu biaya sendiri karena ibadah amal kepada yang mengantarkan gitu. Alhamdulillah gitu. Lancar, malah ada yang berjodoh itu. Ada yang berjodoh. Ada yang berjodoh.
itu hikmahnya gitu. Iya. Diantarkan punya sering diantarkan, jadi alhamdulillah. Itu apalagi penghargaannya banyak kita dari sisi lingkungan juga. Di sisi lingkungan kita pernah itu Curug Dago nya. Membersihin Curug Dago itu kan sangat luar biasa. Itu alhamdulillah itu disupport dengan pihak pemerintah juga, alhamdulillah support, dan swasta juga support, dan juga dari anggota Ririungan gitu. Itu dari FCMB, jadi kita ditanamkan jiwa kepeduliannya, sosialnya gitu, kemanusiaannya gitu, harus saling kekeluargaannya, sehingga kalau sudah saling memiliki gitu, saling mencintai terhadap organisasi, pasti kita enak. Yang terbaik gitu. Iya. Tidak usah kontrol-kontrol lagi. Karena sudah ada ditanamkannya seperti itu ke para klub-klub yang di bawah FCMB. Ketua klub dan anggotanya ditanamkan, ya orang all bikers are brother. Tunjukkan kerelawanan orang gitu, kepedulian kita, kesosialan kita, dan semuanya gitu. Nah, Kang, kalau misalkan tadi kembali lagi berbincang mengenai masyarakat ini untuk terhadap yang 4 tadi ya, Kang ya, itu masih berarti itu adalah geng motor, padahal itu sudah berubah menjadi ormas. Nah, mungkin setuju tidak, Kang, dengan masyarakat sulit untuk merubah stigma itu gitu ya, Kang, bahwa mereka tuh yang membuat meresahkan masyarakat gitu ya, Kang. Yeah. Menurut Akang setuju nggak masyarakat sampai saat ini merasa teresahkan dengan hal tersebut? Jadi kan kebetulan saya juga dekat dengan semuanya, kan bahwa FCMB pasti dekat, merangkul semua, dekat juga dengan keempat ini. Terakhir dengan ke Polrestabes kita bicara dengan Ketua Kota Bandung Riges, Ketua GBR dan Ektejen semuanya gitu. Kita ini beliau juga sama sharingan saya, emang kita sulit untuk merubah di masyarakat mah gitunya. Misalkan ayeuna berbuat misalkan keempat ini berbuat sosialnya, kemanusiaan, sampai ke ikut ke Cianjur ke lainnya hanya gitu. Tapi tetap wartawan mah teu diliput ieu mah cenah tapi lamun gelut sakali gelut diliput eta. Ya, jadi keberpihakan media. Jadi media teh teu payu gitu lamun keempat iya misalkan melakukan kegiatan-kegiatan menanam pohon gitu, kegiatan aksi sosial di jalan kepedulian dan lainnya, Ramadan membagikan sembako, membagikan dengan anak yatim, kolaborasi, dan tepayu semua itu, tepayu itu, tapi lamun gelut nah langsung gitu, itu jadi ini juga bener pasti dah ini. Kalau medianya semuanya kompak mah gitu, entong gelut nahungkul atau disikatnya gitu, tapi nah ya kegiatannya misalkan empat orang ini lagi solid gitu, sholat berjamaah bareng misalkan, tadi dipoto di kan bagus gitu. Tadi sudah melihat ada perbedaan antara tahun 90-an mungkin kan, saat mereka lagi lagi viral-viralnya gitu ya, lagi berjaya-jayanya, dengan sekarang tahun 2020-an, akan melihat ada perbedaan nggak, Kang? Sangat signifikan sekalinya perbedaannya dari programnya dan kegiatannya, dari program-programnya, visi misinya juga bagus. Kenapa bagus? Karena kan saya langsung pelaku di lapangan melihat kan ada kebutuhan saya di bawah ini ada keempat ini sholat berjamaah bareng di Masjid Okwa kan ada gitu ya, keempat orang itu beda seragam, beda atribut, tapi ada sholat tuh bareng, kompak gitu. Kegiatan kemarin ke Cianjur juga bareng dengan keempat ini solid gitu. Nah, cuma betul ini kalau medianya memang sudah melihat kesolidan ini memang sudah diturunkan sampai ke bawah atau memang masih berproses? Itu kan semuanya turun ke bawah, wajib diturun ke bawah gitu, wajib turun ke bawah. Cuma ya biasa kalau di bawah kan ada gesekan karena masih muda-muda kan, yang masih remaja ataupun masih sekolah kan, jiwa-jiwanya masih kadang yang ribut gitu ya. Tapi secara di atas mah kita ngopi bareng. Kita secara di atas mah ngopi bareng, santai bareng gitu. Secara di atas mah. Nah, Kang, kalau Akang sendiri melihat keberadaan PKS nih sebagai partai di Kota Bandung ya, Kang ya, sudah berkolaborasi seperti apa atau ada langkah-langkah kerjasama antara dari klub motornya dengan PKS? Jadi peranan dari si PKS sebagai partai ini apakah Akang sudah merasakan? Ya,
Itu 2000 terakhir itu kan 2019 sebelum Covid. Terakhir ajanya berarti sebelumnya panjang ya kan? Panjang. Banyak kerjasamanya. Kerjasama banyak gitu ini. Ini 2019 diangkat ke ini deh. 2019 aja itu 2019 itu kan PKS menggulirkan ininya bahwa pajak gratis kan itunya pajak gratis dan pajak kendaraan gratis gitu. Itu kita pernah kerjasama dengan PKS itu menanyakan sharing bagaimana mekanismenya kan gitu tentang kok bisa pajak ini gratis ini di sini kemarin Pak klub motor banyak binnya di sini banyak juga sharing dengan beliau ternyata penjabarannya juga pada saat itu Pak Haru yang menjabarkan itu tentang pajak gratis itu sangat luar biasa ya mah kudu didukung halus nanya mah. Pokoknya luar biasa ngan hanya kal eleh gitu jadi eta teh dia tidak gol tapi mudah-mudahan ke depan mah gitulah 2024 mudah-mudahan gitunya lawan gol mah gitu. Ya itu terobosan. Jadi 2019 terobosannya sangat luar biasa tuh. Dengan PKS itu dengan pajak roda 2 gratis dan lainnya gitu. Mudah-mudahan 2024 juga ada terobosan lagi supaya nanti bisa disambut oleh klub motor ataupun yang lainnya kan gitu. Sebetulnya kalau yang dibutuhkan saat ini untuk klub motor ataupun oleh tadi yang 4 itu gitu ya Kang ya. Itu sebetulnya apa sih Kang? Iya, itu yang pertama sarana untuk menyalurkan hobi. Nah, kan di Bandung tidak ada sarana menyalurkan hobi. Hobi kan balap. Bisa Parua? Tidak ada. Tidak ada. Ya? Enggak, yang sarana ketangkasan. Kan sarana buat balap Bandung tidak ada. Cimahi mah punya kan Brigip. Brigip itu kan tentara itu. Nah itu Bandung susah itu. Satu itu. Yang keduanya itu masalah tempat kita nongkrong itunya. Nongkrong sebenarnya itu bisa kolaborasi dengan UMKM sebenarnya mah. Kan sambil nongkrong naon itu aya ruang terbuka hijau saat ini yang bertebaran di Bandung kurang mendukung Kang. Itu kan masih kecil ininya. Untuk tempat parkir kendaraannya mungkinnya untuk motornya susah gitu susah. Jadi sehingga ngumpulnya di mana we anu itu karing Saparua. Mana we lo Dago nya. Ponorogo ana ku Cuanki. Mana ku Cuanki gitu. Ya dulu banyak itu di Ponorogo teh di Pusdai sampai ke atas teh wah parkir motor klub motor ungu tuh banyak sampai ke Dago teh ke bawah itu kan. Itu sarana-sarana untuk nongkrongnya. Jadi nongkrong juga tidak hanya nongkrong saja. Mungkin nanti mah ke depannya bisa kolaborasi dengan siapa aja dengan stockholder gitunya. Jadi cik naon nongkrong teh kegiatan obrolkeun teh kan gitu kan. Nongkrong yang berfaedah gitu. Jadi harus tahu juga dari pihak pemerintah dan lainnya. Nongkrong ketika urang kupas teh nongkrong naon wae gitu. Ngan nongkrong seserian naon hungkul kan gitu. Ataupun ada apa sih yang bisa dikerjakan kan itu. Seperti itu. Nah, kalau dari Akang sendiri, masih setujukah dengan saat ini kalau kita lihat gerombolan bermotor ini abring-abringan gitu kan? Ya. Kalau itu suatu hal yang memang tidak mungkin akan hilang menurut Akang. Betul, itu mah pasti abring-abringan pasti aya wae nya. Pasti selalu ada ya tadi itu. Abring-abringan. Cuma di sini kita harus tertib. Jadi gini, ya bagaimana cara kita menghargai kendaraan yang lainnya. Abring-abringan di biakeun jalan mah kan musingkeun masyarakat. Tapi harus tertib sama motor gitu. Tapi lamun ieu teh bisa 2 motor. Rata-rata mun di dieu mah 1 motor ewang tapi tertib. Tanpa tong haling ka sisi untuk gituan, tetep tertib. Dan ini jalan juga jalan milik semuanya kan itu. Jalan milik semuanya kan itu. Itu harus ada edukasi dulu tentang safety riding dulu gitu. Nah, FCMB sendiri di dalam klubnya ini sendiri di dalam maksudnya FCMB-nya ya Kang ya? Itu ada edukasi-edukasi seperti itu. Ada. Itu ada edukasi safety riding, sabar tuntas tehnya. Sabar tuntas bagaimana kita berkendara yang baik dan benar di jalan lalu lintas itu. Gitu itu ada edukasinya kita kan.
bagaimana cara kita si bikersnya itu memakai perlengkapan motornya yang safety, motornya juga harus safety juga karena spion 2, remnya juga pakem gitu. Terus knalpotnya juga standar, tidak bising gitu. Terus pajaknya udah dibayar gitu kan. Makanya pajaknya udah dibayar. Karena PKS nggak gol yang kemarin gitu ya. Kalau Udah dibayar. gol aman gitu ya. Ada udah dibayar. Pajaknya tetap udah dibayar. Gitu. Ya itu mungkin dari kita ada edukasi pernah ke sekolah-sekolah gitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kolaborasi dengan pemerintahan lah. Bisa khusus distrik ya sebenarnya berperan, soalnya distrik kan membawahi sekolah-sekolah anak-anak ya, yang pada saatnya memang mencari jati diri gitu ya. Itu sebenarnya soal kan itu kan, jadi beliau itu anak-anak sekolah SMP atau SMA mah kan dawuh polisi ya atau kudu pakai helm nah gitu kok. Tadi pemahamannya seperti itu, mindsetnya. Padahal itu kan helm itu apa? Ya untuk antisipasi gitu kan. So aspal mah lebih kuat gitu nya. Mau dijedak gitu kan angger. Kerudungnya angker dah di helm mah bisa tumbang gitu, seperti itu. Nah, Kang, pertanyaan terakhir nih, apa yang ide dari Akang atau menurut Akang kan sebagai Akang ini kan memang sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia permotoran ya kan dan klub-klubnya ya untuk mengembalikan kondisi kota Bandung yang kondusif, yang aman, yang pergi kapan aja juga masyarakatnya merasa tenang gitu kan? Ya, jadi yang pertama itu di samping tertib dan kota Bandung yang tertib, aman, tenang dan juga agamis sebenarnya. Agamis dulu. Itu yang pertama, bahwa permasalahan keamanan itu adalah permasalahan kita semuanya gitu. Jadi tidak hanya dibebankan kepada pihak kepolisian dan pemerintahan, tapi masyarakat juga dengan elemen-elemen yang lainnya gitu, klub motor ataupun yang lain-lainnya gitunya, itu harus sama-sama ada kesadaran bahu-membahu kepeduli menjaga kota Bandung iya kan gitu. Supaya lamun nyaman kan enaknya. Orang anu ka pasar jadi enak, belanja jadi nyaman kan gitu, sekolah nyaman, kerja nyaman gitu, bekerja nyaman gitu. Coba lamun aya henteu ieu kan gitu. Jadi itu permasalahan kita semua ya. Ya mungkin anggaran untuk pengamanan diketat di ini lagi gitu. Oke, salah satunya bisinya. Salah satunya bisi kan anggaran rada kurang kan. Ada lumayan sekali kan untuk seperti itu, untuk pengamanan deh sangat luar biasa. Mungkin ada keterbatasan lainnya. Semoga lah dengan ke depan PKS mudah-mudahan bisa diperhatikan lagi bahwa keamanan itu mahal sekali gitu ya. Mahal sekali soalnya kan nyawa berhubungannya kan ya, berhubungan dengan nyawa, maka keamanan itu saya katakan mahal karena berhubungan dengan nyawa. Anu dibegal meninggalkan nyawa hilang kan sangat luar biasa itunya. Tidak bisa dengan nominal gitu. Ya itu masukannya itu ini lagi lah pengamanannya bagus lagi, diperketat lagi oleh beberapa yang lainnya kan itu. Yaitu tidak hanya pemerintah, bisa juga kerjasama dengan swasta juga bisa dilibatkan lah dengan pihak-pihak swasta, pemerintah dan juga komunitas klub-klub motor. Di antaranya Akang juga bisa berperan serta juga ya Kang ya? Bisa, FCMB, bisa. FCMB insya Allah bisa peran serta untuk masalah pengamanan khususnya di motor di Bandung Raya mah bisa. Baik ya Kang, hatur nuhun pisan untuk kesempatan kali ini ya Kang ya, ngobrol-ngobrolnya ya Kang ya. Semoga Bandung memang terus kondusif ya Kang ya, walaupun tanpa Kang Prabu ya. Iya. Oh itu ada sekjen saya tuh masih muda-muda ini, gitu. kader-kader itu. Iya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol dengan yang muda-muda Kang ya, karena masih tetap muda kan. Masih muda, masih 20 tahun. 20 tahunnya. Siap, Akang nuhun ya Kang ya. Sip. Ya itu dia pemirsa tadi perbincangan kita dengan Kang Wawan Gunawan. Beliau adalah Ketua Umum dari FCMB. Dan kita kembali akan berjumpa tentu saja masih dalam Ngobrol Bareng PKS. Dari kata menjadi karya, saya Siska pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.